4 gol tanpa balas ke gawang Brasil di kandangnya sendiri tanpa Lionel Messi. Inilah Argentina hari ini, tim yang tak sekadar unggul nama tapi juga struktur, visi, dan determinasi. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, mereka bukan hanya lolos paling pertama tapi melakukannya dengan cara yang membuat pesaing terdiam. 31 poin dari 14 laga dengan 26 gol tercipta dan hanya 8 kebobolan. Bahkan 2 kemenangan terakhir atas Uruguay dan Brasil diraih saat sang kapten absen. Namun di balik dominasi di zona CONMEBOL tersimpan pertanyaan besar. Mampukah Argentina mempertahankan superioritas ini di panggung dunia? Siapa yang bisa benar-benar menjadi penghalang mereka saat turnamen digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Lionel Scaloni membuktikan bahwa Argentina telah melampaui era ketergantungan pada Messi. Fondasi tim yang dibangun usai Piala Dunia 2018 kini mencapai puncaknya. Lini tengah yang disiplin, pertahanan yang tangguh, dan serangan yang cair. Dalam 5 laga terakhir, Argentina mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 2. Cukup menjadi alarm bagi calon lawan. Namun untuk mempertahankan mahkota dunia, mereka harus menghadapi medan yang jauh lebih kompleks. Lawan-lawan di luar Amerika Selatan tak hanya membawa gaya bermain yang berbeda, tetapi juga kekuatan dan karakteristik unik yang tak bisa diremehkan. Salah satu yang paling mencolok adalah Spanyol. Sebagai juara Euro 2024, mereka membawa momentum besar. Meski kehilangan Rodri karena cedera, skuad Luis de la Fuente diisi pemain-pemain muda yang tak hanya berbakat, tapi juga haus prestasi. Lamine Yamal, Nico Williams, dan Dani Olmo jadi motor kreatif yang mengintimidasi lawan. Sejak Maret 2024, Spanyol belum tersentuh kekalahan. Mereka bukan hanya kuat, tapi juga sedang berada di jalur membangun dinasti baru. Jika Spanyol tampil dengan kestabilan dan semangat regenerasi, maka Prancis membawa tantangan dari sisi ledakan individu. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Eduardo Camavinga adalah wajah masa kini dan masa depan Prancis. Namun performa mereka justru belum stabil. Meski lolos ke semifinal Nations League, Prancis masih kesulitan mengeksekusi dominasi menjadi kemenangan meyakinkan. Taktik Didier Deschamps mulai dipertanyakan, tapi kualitas individu mereka tetap bisa mematikan siapa saja, termasuk Argentina. Sementara Prancis masih mencari cara untuk menyalurkan talenta luar biasa mereka secara kolektif, Jerman justru mulai menemukan ritme baru. Setelah babak belur pasca 2018, Jerman bangkit di bawah Julian Nagelsmann. Hanya sekali kalah sejak awal 2024, mereka kini jadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Meski belum sepenuhnya stabil, permainan menyerang yang progresif mulai menemui bentuk. Dengan waktu persiapan yang cukup, Jerman bisa sangat berbahaya. Jika Jerman mengandalkan transisi cepat dan efisiensi permainan, maka Portugal datang dengan kedalaman skuad yang luar biasa di setiap lini. Portugal punya segalanya, Ruben Dias di belakang, Bruno Fernandes di tengah, dan Rafael Leão di depan. Namun kehadiran Cristiano Ronaldo yang masih jadi starter memunculkan dilema, legenda atau beban, ditambah keraguan terhadap Roberto Martinez. Portugal bisa jadi lawan berat atau sekadar harapan kosong. Dari skuad yang mapan ke tim yang sedang dalam transisi, perhatian kini beralih ke Inggris. Setelah kegagalan demi kegagalan di bawah Southgate, Inggris memulai era baru dengan Thomas Tuchel. 2 kemenangan awal tak bisa jadi patokan, tapi kombinasi antara Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka bisa menjadi mimpi buruk jika dipoles dengan taktik jitu. Inggris belum padu tapi selalu berbahaya. Berbicara soal potensi besar yang belum sepenuhnya meledak, Belanda menjadi contoh lainnya. Oranje punya talenta, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, tapi hasil di lapangan tak memantulkan potensi di atas kertas. Hanya 1 kemenangan dari 7 laga terakhir menunjukkan mereka belum bisa menyelesaikan pekerjaan. Namun sejarah membuktikan Belanda selalu bisa muncul sebagai kuda hitam. Di sisi lain dunia, Jepang menghadirkan narasi yang berbeda. Tanpa kekalahan dalam 12 laga terakhir, mereka menguasai Asia dengan kepercayaan diri tinggi. Tapi kualitas lawan mereka masih dipertanyakan, mulai dari Korea Utara hingga Bahrain. Jika ingin berbicara banyak di Piala Dunia, mereka harus bisa melampaui batas dan menghadapi lawan kelas dunia dengan konsistensi yang sama. Tak jauh dari lingkup Asia Timur, semangat yang serupa juga mulai tumbuh di Asia Tenggara. Kemenangan 1-0 atas Bahrain membawa asa baru bagi Indonesia. Di bawah Patrick Kluivert dan kehadiran Ole Romeni, Garuda sedang membangun fondasi. Piala Dunia 2026 mungkin belum realistis, tapi potensi mengejutkan tetap ada, terutama jika konsistensi dan kekompakan bisa dijaga hingga akhir. Hingga Maret 2025, sejumlah negara telah memastikan tempat mereka di Piala Dunia
Dunia 2026. Dari Asia, Iran dan Jepang telah meraih tiket ke putaran final. Zona CONCACAF otomatis diwakili oleh 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara dari Oseania, Selandia Baru menjadi satu-satunya wakil yang sudah mengamankan tempat. Argentina sendiri menjadi tim pertama dari Amerika Selatan yang lolos. Sisanya akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan, seiring kualifikasi yang terus berjalan di berbagai konfederasi. Babak utama semakin dekat dan para kandidat juara mulai memperlihatkan taring mereka. Tapi satu hal tetap tak berubah. Argentina, sang juara bertahan, akan jadi tim yang paling ingin dikalahkan. Di tengah gemerlap stadion-stadion Amerika Utara pada musim panas 2026 nanti, satu pertanyaan akan terus mengemuka. Siapa yang mampu menghentikan Argentina yang kini telah menjadi lebih dari sekadar tim Messi? Dan mungkin jawaban itu baru akan kita temukan di partai puncak jika Argentina sampai di sana lagi.